Pertemuan ini kita akan bahas tentang riset kuantitatif. Ya, jadi sepanjang nanti, jadi ini akan jadi serial, teman-teman. Serial yang episode-episodenya adalah bahas bagaimana kemudian kita melakukan penelitian kuantitatif. Kalau sempat nyimak video sebelumnya tentang metode kuantitatif pas aku lagi gondrong, sebetulnya kan kuantitas itu kan dari angka ya. Orang berusaha untuk ngasih angka, ngasih simbol atau ngasih numbers gitu ya. Nah, makanya nanti ke depan aku juga akan sharing sekaligus apa bedanya riset kuantitatif dengan kualitatif. Tapi sebelumnya ngapain kita riset? Emang riset dipakai buat apa? Kalau nyari tahu sesuatu itu bukan riset, paham ya? Nah, kebanyakan orang kayak gini. Duh, yang cocok baju buat aku apa ya? Yang make up yang cocok, skincare yang cocok buat kulit aku, kira-kira apa ya? Aku mau riset dulu. Belum tentu riset itu tuh, cuman nyari tahu kira-kira yang cocok apa kan gitu ya. Nah, kebanyakan orang, memang sekarang makanya orang psikologi itu harus banyak mengedukasi masyarakat karena banyak istilah yang sekarang tuh udah bergeser makna. Salah satunya tadi, riset. Nyari tahu itu bukan riset. Aku udah riset, ngapain risetnya? Browsing, googling, nanya ke chat GPT, itu mah bukan riset ya. Itu mah upaya untuk mencari pengetahuan. Sampai sini kebayang dulu nggak? Kebayang ya? Jelas ya? Nah, aku pengen ngebenerin dulu di 2-3 pertemuan ke depan, ngomongin dulu soal riset itu apa, riset itu buat apa, lalu apa bedanya riset dengan non-riset. Sampai sini kebayang ya? Asik, bener? Ini baru namanya kuliah gitu ya? Gitu. Riset. Bahasa Inggrisnya apa kalau riset? Bahasa Inggrisnya riset? Ya riset ya. Cuman beda hurufnya aja. Search ya. Nanti kita akan kembali ke sini. Tapi aku mau ngomongin filosofinya dulu, teman-teman ya. Filosofinya seperti apa? Manusia, kebutuhan dasar manusia kira-kira apa aja? Kebutuhan dasar manusia apa? Makan, terus minum, terus tidur, bernapas. Bener. Nah, nggak apa, walaupun salah kan udah tahu ya tadi rumusnya. Oke. Napas, oke. Nah, itu secara fisikal kan? Paham ya? Fisikal semua. Nah, ini aku masuk dulu ke sini. Research yang kita bahas, research dalam konteks atau setting apa? Psikologi kan? Bener kan? Tapi kan barangkali yang nonton ada orang Vkom ya, Fakultas Ilmu Kode dan Modus, orang sains, orang lain-lain kan nggak tahu. Ya, kita batasi dulu bahwa risetnya adalah di psikologi. Ini lambang psi ya, alfa, beta, gamma, psi, simbol. Jadi bukan trisula, ini psi ya. Psikologi itu ilmu yang mempelajari apa? Ilmu yang mempelajari perilaku dan apa? Perilaku doang? Dan proses mental. Betul ya? Nah, kita batasi dulu sampai sini nih. Maka ketika nanti kita research-nya adalah riset soal ini. Kenapa ada orang yang kalau jalan kok kakinya, ujung kaki depannya itu menghadap ke dalam? Pernah ngeliat nggak? Apalagi cewek-cewek kan gini. Tuh. Jadi ujung kakinya itu menghadap, ada nggak yang jalan kayak gini nih tuh? Ada juga yang keluar kan? Yang kayak gitu. Suka merhatiin nggak? Kan ilmu perilaku. Bener kan? Keluar kan gini jalannya. Ada yang keluar kan gitu ya. Ada yang ke dalam kan? Ada yang kayak gini ke dalam. Gitu. Beda. Sok, yang laki-laki misalnya lebih peka ya, lebih aware. Cewek-cewek itu biasanya kayak gitu. Ada yang ke dalam atau keluar kan gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Bagaimana kita menelitinya kan gitu. Itu namanya riset tentang perilaku dan terus kalau proses itu kan perilaku karena jalannya kelihatan. Makanya kenapa kalau mau jadi model atau peragawati jalannya harus kayak kucing. Ya enggak? Kucing gimana? Nyilang kan kakinya kan? Jadi jalannya gitu.
Iya kan, makanya catwalk namanya. Cat itu kucing, walk itu jalan. Kucing. Makanya kenapa di psikologi ada cabang ilmu yang sengaja mempelajari perilaku hewan, karena kebanyakan manusia alamiahnya berperilaku seperti hewan. Makanya ada cabang ilmu psikologi namanya comparative and developmental psychology. Mereka mau membandingkan seperti apa kesamaan atau perbedaan antara apa? Antara perilaku manusia dengan hewan. Risetnya lewat itu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ini untuk jadi batasan dulu. Jelas ya? Ini mau ngomongin filosofi riset ya. Jadi judul episode ini namanya filosofi riset. Supaya kita tahu apa bedanya riset sama nyari tahu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Munculnya ilmu psikologi ini sebagai jawaban, bukan jawaban sebenarnya, sebagai protes. Ya jawaban sih ujungnya, cuman awalnya protes. Di tahun 1800-an, orang-orang yang pinter, yang sekolah, yang belajar, kalau dapetin pengetahuan, ilmu itu selalu bukan yang psike, tapi yang fisik. Fisik itu artinya apa? Fisik yang nampak. Gini para rinter ya. Sejauh ini, belum kata sejauh ini loh ya. Nebak-nebakannya masih benar. Yang tampak kan physical. Makanya fisik itu kalau aliran filsafatnya materialism. Kenapa? Meternya harus ada. Jadi materialism atau matre itu bukan berarti orang yang suka duit. Siapa yang gak suka duit kan? Semua. Tapi materialism itu ide bahwa sesuatu itu harus ada wujudnya. Contoh, kalau kamu mencintai aku, wujudnya apa? Antar jemput, tukang gojek pun bisa. Gitu ya, bener ya? Aku tapi suka nraktir makan. Loh, bapak aku, ibu aku dari dulu juga nraktir makan. Nggak pernah ada tagihan kan gitu ya. Itu namanya materialisme. Bukan berarti aku suka uang, tapi wujudnya apa? Nah, kebanyakan zaman dulu, orang-orang pintar zaman dulu, ilmu zaman dulu, objek ilmunya, objek kajiannya adalah hal-hal yang fisikal. Maka ilmunya disebut ilmu apa? Fisika. Lalu orang kemudian pada bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan cinta? Bagaimana ketika aku merasa, lalu itu apa namanya? Kan gitu ya. Ayo dong kita bikin ilmunya. Nah, makanya muncul tokoh namanya Wilhelm Wundt. Dia bikin satu majalah atau artikel jurnal yang nanti isinya tuh penelitian-penelitian. Nama jurnalnya apa coba? Filosofiske. Filosofi tentang hal-hal yang non fisik atau psike, yang bukan fisik. Sampai sini jelas ya? Nah, makanya tadi pas aku tanya, aku balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Pas aku tanya, apa kebutuhan dasar manusia? Jawabannya ke fisik semua, ya nggak? Makan itu pernah nggak kita makan, wujudnya nggak ada makanannya. Semakan-makannya angin masih bisa kita indra, bener nggak? Rasakan, coba tiup tangan, coba tiup tangan. Ada anginnya kan? Ada wujudnya, karena kita bisa mengindra. Sesuatu yang bisa diindra itu ada meternya. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Makan. Tadi bilang apa? Minum. Tidur? Kerasa nggak tidur? Nggak kerasa, tapi kerasa ke fisik ya. Makanya ada efek terapeutik itu kan, ngantuk tuh efek terapeutik ya. Contohnya apa? Baca buku. Teman-teman suka baca buku nggak? Enggak, karena sekalinya baca langsung ngantuk. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kelas ini, mata kuliah ini, kita jadi berubah ya. Mindsetnya di shifting. Aku ngerasa butuh. Tapi karena tadi pas aku tanya kebutuhan dasar manusia apa, jawabannya always physical. Kita mah orang psychological. Paham sampai sini ya? Maka apa yang harusnya jadi kebutuhan dasar bukan hal fisik lagi mestinya. Nah, sekarang yuk coba pikirin. Ini muka-mukanya kayak yang jarang mikir soalnya. Yuk coba pikirin. Apa kira-kira menurut kalian kebutuhan dasar manusia yang non-fisikal, yang psychological banget? Apa kira-kira? Cinta. Apa? Cinta. Kebutuhan untuk Mencintai. dicintai. Iya, kelihatan yang jomblo dan kesepian ya. Tapi bukan itu. Cinta mah kompleks. Dia bukan dasar. Kebayang ya? Betul.
tapi itu mah kompleks. Kebutuhan yang dasar. Jadi yang kompleks itu gabungan dari yang dasar-dasar. Kebayang ya? Satu rumah itu disebut kompleks bukan? Bukan. Dia cuma satu rumah. Itu dasar. Tapi rumah juga kan bangunan yang kompleks. Dasarnya apa? Fondasi, batu bata, semen. Udah pernah ngaduk semen, ngacak-ngacak sepiting? Belum? Nah, nanti coba ya. Pasti disebut togelo nantinya. Kan nggak ngapain ya. Tapi kan satu hal itu ada yang kompleks, ada yang fondasi, ada yang dasar. Kebayang ya? Makan dan minum dia jadi fondasi aktivitas. Karena ngasih energi. Jelas ya? Jawabannya betul, tapi itu kompleks. Mungkin kita nanti ketika kompleksitas kebutuhannya mungkin butuh cinta. Mungkin. Nah pertanyaannya kan gini, sekarang kalau ngerasa butuh cinta, nanti dulu kebutuhan dasarnya udah kepenuhi belum? Kok tiba-tiba bilang butuh cinta? Nah jangan-jangan kita di pikirannya error. Kebayang ya? Nah ulangi lagi, yuk jawab. Apa yang menjadi kebutuhan dasar psikologis kita? Tadi bagus jawabannya, cuman itu kompleks. Ini mah yang dasar, yang basic. Kita kuliahnya kayak gini, ngasih kesempatan teman-teman untuk ngahulang tarik, untuk berpikir keras. Jadi kalau ditanya gini ya, kalau kita ke sebuah restoran yang bagus, yang mewah, bukan restoran, ke tempat makan yang enak aja, kita bayar itu untuk dapat apa coba? Untuk dapat kenikmatan. Lidah kita, sense kita dimanjakan kan? Betul ya? Teman-teman pernah nanya nggak, kira-kira aku bayar mahal kuliah itu untuk aku merasakan apa? Merasakan pusing. Bener, pusing untuk diajak mikir itu ciri bahwa aku bener kuliahnya, paham ya? Daripada pulang. Tapi pas keluar kelas itu enggak, oh ternyata ini namanya ini. Oh ternyata itu namanya itu. Itu tuh namanya proses mikir. Mahal diajak mikir tuh. Orang nggak mau diajak mikir. Kita pengennya ngajak orang susah ya nggak? Kamu mau nggak diajak susah? Enggak kan? Diajak mikir untuk creating something. Karena kita nggak bisa creating something tanpa mikir. Karena di dalam mikir itu nanti ada apa aja? Ada sintesa, ada analisa, ada komparasi, ada deskripsi. Nanti kita akan bahas habis UTS. Ya, gitu. Jadi apa kebutuhan dasarnya? So, sambil mikir lagi. Nikmat ya. Alah, sih naon ya aing. Apa? Ayo, kalau fisik kan gampang. Tapi yang psike apa? Bersosialisasi itu kompleks. Yang dasar. Sadar. Iya, kalau nggak sadar pingsan, percuma ya. Tapi bukan itu bukan kebutuhan dasar. Apa? Memang susah sih. Secara filosofi, kebutuhan dasar psikologis kita itu ada yang namanya ini teman-teman. Nih, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan nih. Dari M, A, I. Making apa? Making love. Making apa? Making powder. Making decision. Oh, enggak, itu kompleks. Making ini. Making sense. Make sense itu apa coba? Membuat hal-hal di sekitar kita masuk akal. Itu kebutuhan dasar kita. Makanya coba lihat anak kecil yang pertama kali betul-betul melihat realitas dunia. Dia berusaha untuk making sense, ya nggak? Dengan mencoba ngerebut, ya masukin mulut. Atau pas dia udah mulai bisa ngomong, itu apa? Kenapa itu? Kan gitu ya. Dia berusaha untuk ngapain? Making sense. Bahkan ketika tiba-tiba ada yang ngedatengin kalian, terus nanya, besok kamu ada acara nggak? Jalan yuk. Ini ada apa? Kan berusaha untuk making sense. Tiap kali orang tidak bisa making sense, ada yang salah nggak sama dirinya? Ada. Coba, kalau kita nggak makan aja, ada yang salah nggak sama diri kita? Ada, minimal salatri. You know salatri? When someone start to starve her atau himself, itu namanya salatri. Kan gitu ya. Kalau kita nggak minum, coba bayangin, apa yang terjadi?
Dehidrasi. Kita butuh terhidrasi kan, betul ya? Ketika pipis mulai kuning merah, wah bahaya maut weh. Kan makanya harus jernih kan? Air kencing kita kan ciri bahwa kita terhidrasi apa enggak kan? Ada indikatornya hidrasi itu. Makanya kalau di toilet yang bagus biasanya ada indikator warna kan? Coba cek warna pipismu. Jadi kita tuh sampai sadar kan, nggak sampai ngecek ini aku pipisnya warna apa. Terhidrasi, jelas ya? Nah, secara psikologis, kalau kita tidak bisa making sense, maka bakal ada yang salah nggak? Ada. Gelisah teman-teman. Contoh gini. Kita lagi tidur di kamar atau di kosan ya, ada yang ngekos nggak? Di kamar ya, tidur di kamar. Tiba-tiba langit-langit atap kamar kita ada suara gedebuk. Otak kita secara psikologis butuh nggak buat making sense? Butuh kan? Kita pasti bertanya, benar nggak? Itu apa? Gitu kan? Betul ya? Kalau sekiranya kepala kita, pikiran kita, psikologis kita tidak bisa menebak, menerka, dan tidak bisa making sense apa yang gedebuk di atas, maka kira-kira kita gimana? Gelisah, nggak nyaman, pasti ngerasa ada yang salah sama diri kita, benar nggak? Makanya nanti ada proses, muncul pertanyaan kan, itu apa? Betul ya? Dari pertanyaan itu kita nyoba nyari tahu. Hati-hati nyari tahu, nanti bukan research ya. Nyoba nyari tahu, gimana cara nyari taunya? Dengan nanya. Oh, pertama berasumsi dulu, gedebuk. Wah ini mah kayaknya kucing nih. Tapi kok nggak ada gerak-gerak? Kan biasanya udah gedebuk, gitu ya. Ini kok nggak ada? Berarti asumsi aku salah. Kebayang ya? Ada fenomena, kita berasumsi, tapi kok asumsinya tidak berlanjut indikator asumsinya. Kebayang ya sampai sini ya? Ini apa nih? Terus kemudian kita coba nanya ya, teriak. Heh, itu siapa? Terus yang di atas? Kucing. Oh, kucing. Nah, gitu ya. Mulai making sense nggak? Terus kita baru nyadar, loh, kok kucing suaranya kayak gitu? Heh, kamu siapa? Kucing. Kok kucing suaranya gitu? Meong. Gitu. Nah, berarti ada siapa di atas? Ada apa? Ada sesuatu. Udah pasti orang? Kebayang ya? Kalau kita tidak bisa making sense, kita makin gelisah, makin ngerasa ada sesuatu yang salah. Teman-teman, bukan makan kebutuhan dasar kita, bukan minum kebutuhan dasar kita. Ini kata orang psikologi ya. Tapi kebutuhan dasar kita apa? Untuk making sense the world. Buat apa? Buat apa? Tinggal diulangi lagi meni hese. Ingat prinsip nomor 2 tadi. Buat apa? Making sense the world. Dunia kita itu isinya banyak realitas. Kita berusaha untuk making sense itu. Paham sampai sini ya? Kalau kita nggak bisa making sense itu, pasti ada yang salah sama diri kita. Betul? Kenapa ya kemarin dia senyumin aku, kok sekarang jadi cemberut? Kenapa ya? Ada apa? Kan kita lagi berusaha buat making sense the world. Paham sampai sini ya? Asik, kebayang? Ini baru ilmu ya. Aduh, aku asal jadi pinter ya. Tahu nggak? Ternyata kan gitu. Langsung bikin konten aja. Itu making sense the world. Ya masih ngerekam ya? Ya, aman. Making sense the world. Nah, hasil dari upaya kita melakukan making sense disebut apa teman-teman semua? Disebut common sense. Gitu. So, ulangi kalimatnya. Ini apa? Kenapa aku pengen kalian mengulangi? Supaya pronunciation kita juga jadi benar ya. Enggak kayak teman aku tiba-tiba bilang kayak gini. Zen, naon. Ari nyon artinya naon nyon. Nyon, mana nyon? Iya nyon. Pas dibaca anyone. Makanya tiap kali aku minta tolong ulangi lagi, sambil aku ngecek, ngedenger, sambil ngebenerin pronunciation. In English itu pronunciation. Di bahasa Arab artinya apa? Makhrajul huruf. Harus benar. Ya. Di Cina juga ngaruh ya. Aku lagi belajar bahasa Cina juga. Joshi. Kayak gitu. Nah ini nih, making sense the world. Jadi kebutuhan dasar kita secara psikologis apa? Making sense the world. Hasil dari making sense adalah
common sense. Asik ya sampai sini ya. Nah, tapi hati-hati, common sense itu bukan part of research. Common sense itu ilmiah nggak? Punya common sense ilmiah nggak? Aduh, dikirain teh udah kejawab pertanyaan ini teh udah aja beres ya kuliah kita. Kan terus mikirnya, kan bayarnya mahal. Terus sampai 4 tahun, 4 tahun gitu aja diperes terus otak tuh kan. Ayo. Tadi gimana pertanyaannya? Apakah sesuatu hasil making sense, yaitu common sense itu adalah sesuatu yang ilmiah? Adalah sesuatu yang scientific? Seru banget ya. Apakah kemudian kita udah making sense nih, ada realitas, ada dunia, kita berusaha untuk making sense gitu ya. Lalu muncullah common sense ya. Oh, ternyata ada orang di atas. Kan gitu ya. Apakah itu ilmiah? Yang masuk akal apakah ilmiah? Semua yang masuk akal apakah ilmiah? Siapa namanya? Fitria. Fitria. Aku nembak Fitria. Terus Fitria nggak punya pilihan selain mengiyahkan, gitu ya. Akhirnya aku dan Fitria jadian. Bayangin dulu aja sampai sini ya. Biarin sampai Fitria GR. Aku dan Fitria jadian. Tapi begitu cepat kejadiannya, sampai jadian itu jadi jadian. Di tengah masa jadian itu, akhirnya Fitria mulai mencoba untuk making sense. Kenapa ya? Kok si om-om ini suka sama aku? Kan gitu. Kebayangnya sampai sini ya? Upaya dia buat making sense. Terus aku ngejelasin, aku menyukaimu Fitria karena engkau sungguh, aku bikin list. Dan semua list itu masuk akal, make sense buat Fitria. Masuk ke dalam common sense-nya. Common sense-nya berupa penjelasan, dan itu masuk ke sense-nya Fitria. Apakah itu sesuatu yang ilmiah? Bisa dipercaya? Enggak, betul, enggak. Jadi ini awal mula riset itu nanti kemudian dibutuhkan, paham? Kalau kita cuma sampai di titik common sense sama making sense, punya argumen yang ngaco juga gampang, iya enggak? Coba gini, bayangkan kita sedang berada di 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Berarti kira-kira tahun berapa tuh? Sekarang tahun 2024, 5.000 tahun yang lalu mungkin 3.000 tahun sebelum Masehi. Oke, picture yourself berada dalam 3.000 tahun sebelum Masehi. Gitu ya. Lalu kita kemudian keluar apa? Apa mungkin gua atau mungkin keluar kubangan atau apa? Picture yourself, bayangin. Udah? Oke, keluar dari apapun itu, luar dari gua lah, anggaplah kita caveman gitu ya, manusia gua. Tiba-tiba hujan, my friend, hujan. Hujan dengan deras. Bagaimana cara orang making sense itu? Ini apa nih? Air yang jatuh dari atas apa? Kira-kira orang zaman itu mikir hujan itu apa? Hah? Tsunami? Kata apa itu tsunami? Oke, terlalu canggih untuk orang yang 3.000 tahun sebelum Masehi. Oke. Kira-kira orang 3.000 tahun sebelum Masehi, orang gua akan mikir si air yang datang dari langit ini apa? Bahkan orang itu mungkin belum menamai hal itu hujan. Kalau kita sebagai orang modern, yuk kita terbang lagi ke 2024 nih. Hujan itu dari mana sih? Prosesnya, kalian nggak tahu? Nggak diajarin di SD siklus hujan? Ya Allah, SD-nya pada tamat nih, atau tiba? Jangan-jangan kalian lahir langsung di-download, langsung segede gini ya? Atau lahirnya dilepeh? Halo? Proses hujan gimana yang benar? Air laut menguap, nice. Terkondensasi jadi awan, tertiup angin ke daratan, lalu masanya memberat, biur. Kan gitu ya? Tapi ini 3.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun sebelum Masehi. How a person, a caveman, making sense the rain.
Gimana? Aduh, asiknya mikir ya. Ke depan tiap pertemuannya bakal kayak gini ya, kecuali yang nonton video ya. Kan kita panggil sambil rebahan, sambil dual layar sama nonton yang lain kan bisa aja kan ya. Mungkin kalau gini kan you have no choice ya selain merhatiin aku ya, dan aku kan orangnya butuh perhatian banget. Gitu. Gimana? Jawab dong. Nggak butuh cerdas, kan primitif 3000 tahun yang lalu. Iya kan? Kenapa kalian berpikir keras? Gak butuh. Ini 3000 tahun yang lalu. Kenapa kalian sok-sok mikir menganalisa? Gak ada analisa. Kalian tuh orang gua, keluar dari kandangnya, nemu air dari langit. Kira-kira ngejelasin itu apa?